Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala man sara ala darbihi ila yaumiddin. Baik. Ikhwan semuanya, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, rasa syukur kita berkenaan dengan sekian banyak karunia yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terlebih lagi sampai hari ini, sampai detik ini kita masih ditetapkan hati kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Kemudian pada hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali materi kita yang kita ambil dari kitab Tauhid dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang pada pelajaran sebelumnya kita telah sedikit mempelajari tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian juga tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan kewajiban bagi seorang yang telah mengilmui tentang kalimat tauhid la ilaha illallah untuk mendakwahkannya, yaitu dakwah kepada untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Pada bab yang berikutnya adalah bab tentang tafsir tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bab tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Pada bab ini penulis menyampaikan beberapa ayat dan hadis tentang hal yang bertentangan dengan tauhid. Kenapa babnya tentang penjelasan tauhid kok justru yang dikedepankan adalah ayat atau hadis yang menjelaskan tentang lawan tauhid itu sendiri? Karena sesuatu itu akan diketahui dengan mengetahui lawannya. Tolong ini di sesuatu itu diketahui dengan mengetahui lawannya. Seseorang akan sangat paham dengan masalah tauhid setelah dia memahami masalah syirik. Ya. Kita mengetahui sesuatu itu tinggi manakala kita mengetahui adanya yang rendah. Jadi sesuatu itu diketahui dengan mengetahui lawan dari sesuatu tersebut. Makanya penulis pada bab yang kelima itu menjelaskan tentang tafsir tauhid, namun yang disebutkan adalah hal-hal yang bertentangan dengan masalah tauhid itu sendiri. Baik. Namun sebagai pelengkap materi kita sebelumnya, maka sebelum masuk kita kepada bab yang kelima ini tentang tafsir tauhid dan syahadati alla ilaha illallah, kita ingin sampaikan tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang pernah kita sedikit singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang
yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya ucapan dia ini atau supaya kalimat tauhid yang dia ucapkan ini bermanfaat bagi dirinya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah ucapan belaka, tapi bagaimana supaya bisa bermanfaat bagi dirinya dan bisa menyelamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, terutama kehidupan di akhirat kelak. Jadi ulama melalui penelitian yang mereka lakukan itu menempatkan ada 7 dan sebagian mengatakan 8 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah al-ilmu. Yaitu al-ilmu, mengetahui tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ilmu tentang apa? Tentang maknanya, tentang makna kalimat tauhid, tentang muktadanya, tentang kandungan dan konsekuensi dari kalimat tauhid ini, tentang apa yang ditiadakan dari kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, tentang apa yang ditetapkan oleh kalimat tauhid ini. Jadi seorang harus mengetahui ini semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya dia adalah Tuhan yang berhak, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan kalimat i'lam, ketahuilah. Berarti ilmuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang berhak disembah, dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah batil, tidak berhak untuk disembah. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, dalam surah Al-Zukhruf. Jadi kecuali orang-orang yang bersaksi bil haqq, yaitu bersaksi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-haq di sini ahli tafsir mengatakan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Illa man syahida bil haq, kecuali orang-orang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Mereka mengetahui apa? Mengetahui tentang kalimat ini, tentang muqtada, tentang kandungan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik. Sekarang kita lihat kondisi umat Islam, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita katakan kebanyakan bangsa kita, kaum muslimin di Indonesia, itu tidak mengetahui tentang makna tauhid, makna kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga tidak mengetahui konsekuensi pengucapan kalimat tauhid ini. Kenapa demikian? Sebagai bukti banyaknya dari kaum muslimin yang terjerumus kepada hal-hal yang justru bertentangan dengan kalimat tauhid ini sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti tentang maknanya. Ucapan yang mereka ucapkan ini mereka nggak tahu apa sih sebetulnya maknanya. Kenapa kita harus mengucapkan ini? Ya kenapa kok kalau kita sudah mengucapkan ini, kita sudah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka nggak ngerti dan mereka nggak mau tahu.
kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana pernah Ana sampaikan, sebagian jamaah, sebagian kelompok yang menamakan dirinya kelompok dakwah, kelompok yang senantiasa menyeru umat kepada kebaikan, mengajak mereka kepada amal ibadah, tatkala kita bicarakan, tatkala kita hendak menyampaikan tentang masalah kalimat tauhid, apa katanya? Kita jangan membicarakan masalah itu. Kita jangan membicarakan masalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Kalau kita membicarakan ini di kalangan kaum muslimin di Indonesia, kita akan memecah belah umat katanya. Lalu dengan apa kalian akan mempersatukan kalimat kaum muslimin? Kalau kalimat la ilaha illallah yang kita tuju, yang atas kalimat la ilaha illallah ini untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah yang diciptakannya langit dan bumi, kok kita membicarakan untuk memurnikan kita terhadap kalimat la ilaha illallah, kita tidak boleh. Kemudian kalau kita seluruh kaum muslimin untuk sholat, zakat, puasa, tatkala mereka semua sudah melaksanakan ini, tapi tauhidnya kalimat la ilaha illallah ini hancur, faedah apa enggak faedah? Apa faedahnya seorang melakukan zakat, menunaikan haji, puasa, dan yang lainnya, manakala mereka enggak tahu tentang konsekuensi kalimat la ilaha illallah? Enggak ada faedahnya. Kenapa? Karena besar kemungkinan orang yang tidak mengetahui kalimat ini, konsekuensi kalimat ini, dia akan terjerumus kepada lawan dari tauhid itu sendiri, kalimat tauhid. Jadi mengucapkan tapi justru dia masuk ke dalam lubang kesesatan yang bertentangan dengan kalimat tauhid. Jadi bertentangan dengan konsekuensi kalimat itu sendiri. Hal ini berbeda sekali dengan keadaan kaum musyrikin, kaum Quraisy. Musyrikin Quraisy ketika itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab kenapa kaum kafir Quraisy tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ini kenapa? Di antara sebabnya mereka mengetahui makna dan konsekuensi dari kalimat tauhid ini, sehingga mereka enggak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena kalau mereka sudah mengucapkan ini, berarti mereka harus meninggalkan segala sesembahan yang selama ini mereka sembah. Oleh karena itu mereka mengatakan aj'alal aliha ilaha wahida inna hadza syai'un ujab. Apakah akan dijadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, itu berarti meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan yang ada, menjadikan Tuhan-Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hal ini adalah satu hal yang aneh. Itu perkataan mereka. Jadi mereka mengetahui tentang maknanya, sehingga mereka enggak mau mengucapkan. Kita lihat orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy ketika itu, di antaranya adalah pamannya Abu Thalib, membela Rasul, mengakui kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui, membela dengan seluruh yang ada pada dia, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, nyawanya ditaruhkan untuk membela dakwah Rasulullah, membela dakwah Rasulullah, mengetahui kebenaran dakwah ini. Tapi kenapa dia kok enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha? Karena dia tahu makna dari kalimat tauhid ini. Maknanya berarti kalau dia sudah mengucapkan ini, dia harus meninggalkan seluruh Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah oleh mereka. Yang berarti dia harus bertentangan dengan kaumnya, dengan kabilahnya, dengan bangsanya ketika itu. Dan ini paman beliau belum sanggup untuk melakukannya sampai akhir hayatnya. Yang seandainya tatkala sebelum meninggal pamannya mengucapkan ini saja, sudah cukup bagi Rasulullah untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya dia itu dimasukkan ke dalam surga.
dalam kondisi paman Rasulullah tidak muslim saja sudah mendapatkan syafaat. Syafaatnya tidak dimasukkan ke dalam neraka kecuali paling ringannya azab bagi penduduk neraka, yaitu dengan menginjak bara api neraka dan otaknya mendidih. Itu paling ringan yang diberikan oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena Rasulullah yang telah memberi syafaat, maka sungguh dia akan lakana fi darkil asfali minan nar. Maka sungguhnya dia akan berada di kerak neraka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah syarat yang pertama. Jadi seorang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang berarti dia sudah menjadi seorang muslim, dia harus mengilmui kalimat ini, apa sih konsekuensinya. Kemudian yang kedua adalah dia harus meyakini dengan apa yang diucapkan ini. Tatkala dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia sudah mengetahui apa konsekuensinya. Dia harus yakin dengan apa yang dia ucapkan ini, tentang kebenaran kalimat tauhid ini. Itu adalah merupakan syarat yang kedua yang harus dia miliki, yaitu meyakini tentang apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, fa idza lam yakun fi qalbihi illa syak wa adamul yaqin bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Jadi kalau tidak ada di dalam diri hati seorang yang mengucapkan kalimat tauhid itu melainkan keraguan, dan dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan itu, maka sesungguhnya kalimat tauhid itu tidak bermanfaat bagi dia. Manakala seorang mengucapkan tapi dia tidak meyakini dengan apa yang diucapkan itu, maka sesungguhnya kalimat itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatkala mensifati seorang mukmin atau mensifati sifat, memberikan sifat kepada kaum mukminin, ya, tentang sifat kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya atau hanyalah orang yang beriman, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu terhadap keimanan tersebut. Tidak ragu-ragu berarti ya yakin dengan keimanannya. Itu adalah salah satu sifat dari kaum mukminin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang mukmin itu tatkala mengimani Allah Subhanahu wa taala yang kaitan dengan masalah kalimat tauhid, tatkala dia mengimani kalimat tauhid, maka dia meyakini dengan puncak keyakinan tentang kebenaran kalimat tauhid ini, tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebaliknya, kalau seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid kemudian dia merasa ragu-ragu di dalam hatinya, masih goncang, masih bimbang dengan apa yang diucapkannya ini, dia bukan seorang mukmin yang benar, dia adalah seorang yang munafik. Kenapa? Munafik menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Dia mengucapkan kalimat tauhid, tapi pada hakikatnya belum mantap dengan yang diucapkan. Apa iya, apa enggak, benar atau tidak. Mengucapkannya bukan karena keimanan yang murni dari dalam dirinya. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala mensifati orang munafik yang memiliki keraguan dalam dirinya ini,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Hanyalah orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu. Meminta izin itu apa? Dalam ayat sebelumnya adalah tentang masalah peperangan. Jadi meminta izin untuk tidak ikut berjihad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya orang-orang itu yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bayangkan, ini adalah satu kejadian. Ayat ini turun manakala kaum di antara kaum muslimin meminta izin untuk tidak ikut berperang di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya mereka ini adalah nifaq, munafik, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka itu senantiasa di dalam kebingungan, senantiasa dalam keraguan, senantiasa bimbang di dalam keraguan mereka itu. Jadi seorang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia harus meyakininya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Kenapa wa anni? Karena Rasulullah yang mengucapkan. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah utusan Allah. Kemudian menjelaskan la yulkillahu bihimma 'abdun ghairu syakin fihimma illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan dua kalimat syahadat ini dan dia tidak ragu-ragu, tidak merasa bimbang dengan apa yang dia ucapkan, maka dia kecuali melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Jadi seorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid atau syahadatain dalam masalah ini, kemudian dia yakin dengan yang dia ucapkan ini, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Itu adalah yang kedua dari syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Jadi seorang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, tatkala dia mengucapkan kalimat ini, itu harus dalam kondisi dia dalam keadaan ikhlas. Ikhlas karena apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikhlaskan ketaatan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi seorang syarat yang ketiga adalah dia harus mengikhlaskan apa yang diucapkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah." As'adun nas, orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku, ya, yang akan mendapatkan syafaatku
adalah man qala la ilaha illallah, adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi, dalam kondisi ikhlas dari hatinya dan dari dalam dirinya. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat dalam penjelasan ini adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dalam pengucapannya itu. Ikhlas itu maknanya adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan selain dari apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh seorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian syarat berikutnya adalah as-sidqu. As-sidqu berarti al-munafi lil kadzib. Ya. Sidq, ya, kejujuran berarti lawan dari kebohongan, kedustaan. Dia harus jujur dalam kondisi jujur tatkala mengucapkan kalimat ini. Jadi ucapan yang dia ucapkan dari kalimat tauhid ini harus benar-benar bersumber dari dirinya, bukan bersumber dari sebuah kedustaan. Dengan kejujuran, dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan seseorang itu mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diuji. Sehingga dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan diketahui siapa yang betul-betul sidq atau jujur dan benar dengan ucapannya, dengan keimanannya, dan siapa yang dusta dengan keimanannya, dengan ucapannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim ahsiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja untuk mengatakan bahwa saya telah beriman, sedangkan mereka tidak akan pernah diberikan ujian? Tidak. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh telah kami beri fitnah orang-orang sebelum mereka. Kami beri fitnah, itu maksudnya kami beri ujian orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh dengan ujian ini akan diketahui siapa di antara mereka yang benar, yang jujur, yang benar-benar di dalam ucapannya, dan akan diketahui orang-orang yang berdusta dengan ucapannya. Kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam ucapannya, tatkala menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan apa yang diucapkan, berani enggak dia menghadapi resiko? Dia akan berani, karena dia meyakini dan juga dengan benar sungguh-sungguh mengucapkannya. Beda halnya dengan orang yang berdusta, hanya mujamalah, istilahnya hanya menghiasi bibir dia, hiasan bibirnya. Kalau kita katakan misalkan dua orang muda-mudi, yang satu mengatakan aku cinta sama kamu, katanya. Yang satu lagi mengatakan demikian. Aku juga. Tapi manakala si A, si gadis yang dicintainya ini menghadapi persoalan yang harus diselesaikan, menuntut kondisi meluangkan waktu atau bahkan harta tenaga, orang yang mencintai ini dengan sungguh-sungguh, dia akan rela mencurahkan semua apa yang dia miliki. Kenapa? Dia sungguh-sungguh dalam cintanya, benar dalam ucapannya. Tapi beda hanya dengan orang yang sekedar enak saja katanya. Habis harta saya, habis waktu sana, tenaga saya, istri saya bukan. Terus kenapa kamu katakan cinta sama dia? Kenapa kamu mengatakan kamu menyukainya? Manakala dia mendapatkan masalah, kamu enggak ambil peduli. Ini menunjukkan
kedustaan yang ada dalam dirinya. Jadi hanya sebuah hiasan bibir saja. Jadi dia ingin mengambil manfaat yang lainnya. Itu adalah takrib dalam memahamkan. Jadi pendekatan pemahaman kita tentang masalah ini. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini siap menghadapi resikonya. Siap menghadapi fitnah, ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Baik. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah al-munafiyah lil bughd. Yang kelima adalah mahabbah. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu dia harus mencintai kalimat tauhid ini dan mencintai orang-orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid ini dan juga melaksanakan apa yang jadi muqtada, kandungan konsekuensi kalimat tauhid ini. Tidak boleh membenci mereka. Manakala dikatakan dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi mereka yang mengucapkan ini kok membenci orang-orang yang hendak menegakkan kalimat tauhid, hendak melaksanakan atau sedang melaksanakan tuntutan atau konsekuensi dari ucapan kalimat tauhid, mereka benci, maka ini tidak benar syahadah dia dari kalimat tauhid ini. Ada atau tidak? Ada dan banyak. Perlu bukti. Mau bukti kita lihat di negara kita. Kalau ditakdirkan kita berada di sebuah lingkungan yang kebanyakan orang di situ suka ziarah wali, misalkan dadan dudun, ngerti dadan dudun, rombongan senangnya rame-rame kesana kemari ziarah wali fulan dan wali fulan, ke kuburan sana, ke kuburan sini nggak ada kuburan di sana. Ya. Terus kemudian ada salah seorang di antara mereka tidak mau ikut apa yang mereka lakukan. Apa yang terjadi? Mereka benci nggak dengan orang ini? Ada sisi kebencian pada orang ini. Kenapa nggak mau gotong royong kuburan, gotong royong berdoa untuk kepada wali? Mereka membenci orang yang melaksanakan apa yang jadi kandungan tuntutan dari konsekuensi dari kalimat tauhid. Ini kenyataan. Kenapa mereka nggak ngerti tentang apa kalimat tauhid ini? Itulah yang terjadi di sebagian kaum muslimin di negara kita. Mereka justru membenci tatkala orang hendak menegakkan syariat, melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi cemoohan. Pada hakikatnya mereka keliru. Kenapa? Mereka enggak memahami bahwasanya orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, di antara kandungan muqtada, ya, konsekuensi orang yang mengucapkan ini, maka selanjutnya adalah pada berikutnya, syarat berikutnya adalah al-inqiyad, tunduk terhadap apa yang menjadi konsekuensi kalimat tauhid. Apa yang dimaksud inqiyad? Inqiyad itu adalah tunduk dan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menerima dengan sepenuh penerimaan. Itu adalah inqiyad, itu adalah yang berikutnya. Syarat berikutnya yaitu al-inqiyad. Setelah orang mencintai, tidak membenci orang yang mengucapkannya, mencintai orang yang mengucapkannya, dan juga zat Allah Subhanahu wa taala kita cintai, juga syariat agama Allah kita cintai. Sebagai bukti cinta kita terhadap kalimat tauhid, kita harus mencintai syariatnya. Aturannya kita cintai, kita jalankan sebagai bukti dari apa yang kita ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu sungguh sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tentang masalah mahabbah. Kemudian
kita singgung tentang masalah inqiyad, tunduk. Yang dimaksud dengan inqiyad itu adalah tunduk terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid ini. Di antaranya adalah menetapkan atau tidak memalingkan peribadatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak meminta ke kuburan. Tidak ke pojok desa di pohon besar ya, angker katanya. Enggak perlu ke sana, ke danau sana, ke Parangtritis, Gunung Bromo lagi, Gunung Bromo di Bali sana. Kita enggak perlu lagi ke sana. Seorang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid itu harus meninggalkan ini semua. Dari amal yang lahir maupun yang batin. Dari i'tiqad maupun amaliyah lahiriah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabbmu dan berserah dirilah kalian kepadanya, yaitu tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini masalah istislam, masalah berserah diri itu adalah tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inqiyad itu enggak mudah. Karena pada hakikatnya yang namanya inqiyad, tunduk terhadap aturan, kemudian melaksanakan aturan itu, pada hakikatnya itu adalah tahqiq, realisasi dari kalimat tauhid ini sendiri. Seorang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, manakala ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an, ini As-Sunnah, apa kewajiban dia? Inqiyad, tunduk, menerima dengan sepenuh hati. Maka dikatakan fala wa rabbika la yu'minuna. Maka demi Rabbmu sesungguhnya mereka tidak akan dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu wahai Muhammad menjadikan kamu hakim dari permasalahan yang mereka hadapi. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian tatkala mereka menjadikan kamu hakim, tidak kamu dapati pada diri mereka itu kesempitan atau tidak merasa susah dengan keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Tatkala Rasulullah memutuskan satu perkara atau menentukan syariat, sesuatu tentang syariat, mereka menerima. Kaum mukminin menerima dengan lapang dada. Itu adalah bukti bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Maka demi Rabbmu sesungguhnya mereka tidaklah beriman sampai bagaimana yang dijelaskan tadi, sampai mereka menerima, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, yaitu Al-Qur'an was Sunnah, jadikan hakim. Kalau pada ayatnya kepada Rasulullah, namun pada hakikatnya bagi kita adalah menjadikan hakim adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian tidak ada kesulitan, tidak ada rasa sesak pada dada seorang muslim dalam menerima ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu dia adalah seorang mukmin. Itu adalah syarat yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang ketujuh adalah al-qabulu laha. Al-qabulu al-munafi lirah. Jadi menerima, al-qabul, jangan salah baca ya. Al-qabulu. Jadi menerima kalimat tauhid ini. Apa yang dimaksud al-qabul? Menerima bukan hanya menerima kalimat tauhid ini saja, tapi menerima apa yang menjadi konsekuensi kalimat tauhid ini pula. Kita terima kalimat tauhid, diucapkan, diyakini, juga menerima dengan sepenuh penerimaan. Dan dia harus menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini dengan melakukan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang ditolak oleh kafir Quraisy itu pun hal yang ketujuh ini. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
tatkala menceritakan sikap kaum Quraisy, kafir Quraisy, tatkala diminta untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wa yaqulun a inna latariku alihatina, ya, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita ini yang sekian banyak, Latta, Uzza, Manat dan yang lainnya, untuk seorang penyair yang gila ini? Siapa yang dimaksud? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka enggak menerima dengan tuntutan kalimat tauhid. Makanya pernah suatu ketika mereka menawarkan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, daripada kita berantem terus, kamu begitu, saya begini, kita berantem terus, kita enggak enak hidup kita, enggak nyaman. Gimana kalau kita kompromi aja? Jadi seminggu kamu nyembah Tuhanku, seminggu berikutnya kami nyembah Tuhanmu. Gimana? Ini kan adil, seminggu-seminggu. Jadi supaya enggak berantem." Itu diantara kisah tentang kaum kafir Quraisy. Mereka enggak menerima dengan kalimat tauhid ini. Jadi seorang mukmin harus menerima dengan sebenar-benar penerimaan dan segala konsekuensi tentang kalimat tauhid ini. Dan yang terakhir itu adalah 7, dan sebagian ulama menambahkan 1, yaitu 8, yaitu yang terakhir al-kufru bima yu'badu min dunillah wajtanibut taghut. Jadi al-kufru bima yu'badu min dunillah minat taghut. Jadi mengingkari dengan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus diingkari oleh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka orang yang beriman, fa may yakfur billah fa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka sudah berpegang pada tali agama Allah yang kuat. Ini adalah sekilas tentang syarat-syarat kalimat tauhid yang harus dipenuhi oleh seorang yang mengucapkan kalimat tauhid ini, yang pada hakikatnya, pada intinya sesungguhnya ada pada makna kalimat tauhid itu sendiri, dan merupakan tuntutan dari kalimat tauhid ini supaya seorang muslim itu menerima dengan sepenuh penerimaan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam syariat ini sebatas kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita, menetapkan diri kita, ucapan kita baik di dunia dan di akhirat, dan juga menetapkan hati kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan.